Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andara Ramadan dari kelas L Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Radenita Lampung dengan nomor NPM 192102063. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Franky MSI dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yaitu menganalisis isu politik yang sedang terjadi. Di sini saya akan membahas tentang rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista oleh Kemenhan dan beberapa argumentasi mengenai rencana pengadaan alutsista tersebut. Dilansir dari kompas.com, rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista senilai 1,7 kuadriliun atau setara 1.700 triliun rupiah oleh Kementerian Pertahanan tengah menjadi sorotan. Nilai pengadaan tersebut tertera dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden Raperpes tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaman dana asing alias utang. Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dengan menyatakan bahwa pembahasan rancangan tersebut belum final. Juru bicara Menteri Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Raperpes adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan tersebut merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal masih dalam pembahasan yang sedang berlangsung. Pihaknya pun menyesalkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut sebagai alat untuk mengembangkan kebencian dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik kepada Prabowo. Menurut Daniel, Presiden Joko Widodo ingin ada kejelasan 5 dengan 25 tahun ke depan mengenai kepemilikan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpa-Hankam. Modernisasi Alpa-Hankam menjadi sebuah keniscayaan. Terlebih lagi, kondisi Alpa-Hankam saat ini sudah tua. Bahkan 60% Alpa-Hankam diantaranya sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan. Pak Daniel juga mengatakan, oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi Alpa-Hankam melalui reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpa-Hankam. Rencananya, reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpa-Hankam ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja rencana strategis atau Renstra yang dibelanjakan pada satu Renstra pertama, yaitu pada tahun 2020 sampai 2024. Dengan demikian, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dengan harapan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044. Dengan formula ini, menurut dia, pada 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan dari skema peminjaman luar negeri masih dalam pembahasan. Nantinya, nilai dipastikan tidak akan membebani APBN, artinya tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Menurut Pak Daniel, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil. Selain itu, proses pembayaran menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN. Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8% dari PDB selama 25 tahun ke depan. Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait, bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan, kata Pak Daniel. Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista, pemerintah membutuhkan dana sebesar 124 miliar US dollar. Jumlah itu setara dengan 1,7 kuadriliun rupiah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa modernisasi alutsista
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena banyaknya alutsista yang sudah tua. Selain itu, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang sangat cepat. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting. Dalam rencana pengadaan besar-besaran ini, Kemenhan diduga melibatkan PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI. Nama PT TMI muncul kali pertama disampaikan pengamat militer yaitu Koni Rahakundini. Korporat Sekretari PT TMI Wicaksono Aji menyebutkan PT TMI diisi para ahli alutsista berteknologi canggih, elektronika hingga teknokrat yang mempelajari dan alih teknologi atau TOT. Ia mengatakan peran PT TMI hanya menganalisis dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan, maupun swasta dalam hal TOT. Aji juga menegaskan bahwa tidak ada satu kontrak pun dari Kemenhan ke PT TMI. PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan, ujar Aji dalam keterangan tertulis pada Rabu kemarin. Ia juga menyampaikan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Dulunya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kemenhan. Visi PT TMI adalah mewujudkan TOT yang berbobot, yang benar-benar berkualitas dari segi teknologi dan teknis. Menurut dia, kehadiran PT TMI adalah untuk menjawab permasalahan TOT yang selama ini belum maksimal, yang kerap kali disebabkan oleh beberapa prinsipal yang belum penuh dalam memberikan teknologinya kepada Indonesia, kata Pak Aji Wicaksono. Dalam hal ini, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem, Pak Muhammad Farhan juga memberikan argumennya. Dia mengatakan, dalam pengadaan alutsista banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama tentang arah kebijakan pertahanan nasional seperti Minimum Essential Force atau MEF yang berakhir pada 2024. Menurut dia, usulan pengadaan melalui Perpres seharusnya dibarengi dengan penjelasan dan argumentasi yang kuat dari Kemenhan. Selain itu, ia juga mempertanyakan kepada Kemenhan tidak mengevaluasi MEF yang sudah ada. Harus ada kejelasan dengan konsep pengadaan alutsista ini. Problemnya selama ini tidak konsisten dengan konsep yang ada, kata Pak Muhammad Farhan. Dalam hal ini, Bapak Fadlizon juga memberikan argumennya. Kata dia, rancangan Perpres tentang Alphankam tahun 2020-2044 umumnya telah disalahpahami oleh banyak orang. Tak sedikit yang menilai kalau rencana strategis itu sebagai ambisius dan tidak peka terhadap krisis yang tengah kita alami. Pak Fadli melihat ada 3 sumber kesalahpahaman di masyarakat terkait Perpres Alphankam tersebut. Yang pertama, menurutnya banyak pihak hanya melihat total besaran anggarannya yang mencapai 1.700 triliun tetapi tidak memperhatikan skemanya. Kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu 25 tahun. Dan berikutnya, orang juga lupa bahwa itu semua barulah draft rencana dari pemerintah terkait Alphankam. Di luar 3 hal tadi, banyak orang juga lupa jika saat ini kita berada di tahap akhir program kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force MEF yang telah dimulai sejak tahun 2009. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa sumber mengenai rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Yang pertama, rencana anggaran yang mencapai 1,7 kuadriliun atau sekitar 1.700 triliun masih belum final dan masih akan terus dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Kemenhan. Yang kedua, PT TMI tidak terlibat kontrak dalam pengadaan alutsista. Peranan PT TMI hanyalah menganalisis dan memberi masukan-masukan yang terbaik untuk pengadaan alutsista tersebut. Dan yang ketiga adalah pengadaan alutsista segera dilakukan karena 60% Alphankam yang dimiliki Indonesia saat ini sudah sangat tua dan kondisi yang memperhatikan, jadi harus segera dilakukan modernisasi segera. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.